Oke, sebelum gua mulai video ini, gua mau nanya ke lo semua, ada nggak sih dari lo yang jomblo dari lahir gitu? Nah, silakan kalau misalnya lu jomblo dari lahir, lu bisa komen di comment section. Nanti gua bakal kasih hadiah untuk komen yang menarik. Nah, oke. Nah, buat lo yang lagi nonton video ini sebelum tidur, gue yakin banyak dari lo yang mungkin jomblo, entah itu dari lahir gitu ya, atau mungkin ya baru-baru ini aja jomblo misalnya. Lo mungkin pernah nyoba atau sekarang lagi aktif make dating apps gitu ya, kayak Tinder, Bumble, dan lain sebagainya. Apalagi buat lo yang ngerasa lo tuh butuh pasangan gitu, atau lo ngerasa kesepian dan lain sebagainya. Dating apps ini emang adalah solusi simple dan praktis karena apa? Karena ya dari manapun dan kapanpun, ya lo bisa connect sama orang lain. Meskipun begitu, sebetulnya ada dark side sih, atau sisi gelap yang sebenarnya bisa aja lo alami ketika lo make dating apps. Dan bisa jadi dating apps juga nggak selamanya menguntungkan, atau malah bikin lo makin cemas gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Well, kalau lo penasaran, silakan lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sekarang, kebanyakan orang itu sebenarnya maunya serba praktis. Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, pesan makanan, pesan transportasi, semua dilakukan secara online. Dan bisa dalam hitungan detik, termasuk juga dengan cari pasangan atau online dating. Terutama buat lo yang tinggal di kota-kota besar gitu ya, buat lo para ngabers mungkin, anak Jaktim gitu ya, atau anak Jaksel, atau anak Jogja gitu, atau manapun lah gitu. Itu sebenarnya ya semua orang udah ada kayak gitu ya, apalagi Gen Z. Dan lu mungkin ngerasa, apalagi buat yang udah kerja ya, kayak waktu tuh kurang gitu untuk kenalan sama orang ya secara offline satu-satu karena berbagai macam kesibukan. Apalagi kalau lu kerja di startup kayak gua gitu kan. Dan online dating ini bisa jadi salah satu alternatif yang bisa lu pakai buat ketemu sama calon pasangan. Nah, menariknya adalah kalau menurut penelitian, online dating itu memungkinkan orang untuk punya better romantic outcome, alias ya manfaatnya nanti bisa bikin lu punya pasangan. Karena memang pertama ada akses gitu ya, yang kedua ada komunikasi, dan ketiga ada juga personalized matching, alias dipersonalisasi tuh, lu bisa punya kecocokan. Dengan online dating lu bisa punya exposure yang luas, dan gak cuma sama orang terdekat aja, tapi juga punya opportunity untuk match sama orang yang beda negara. Mungkin banyak orang yang pakai buat open BO kali ya. Are you sure about that? Ya bukan itu yang bakal gue bahas gitu ya. Dan ini didukung dengan adanya kemudahan komunikasi jarak jauh. Lu bisa chattingan non-stop sama doi dari pagi sampai malam hanya dengan handphone dan kuota. Dan ini juga mempersingkat waktu, dan lu juga bisa dapat gambaran dari orang itu. Mungkin orang itu naruh, oh Leo, oh berarti dia setia gitu kan. Atau mungkin Gemini, oh berarti mungkin dia nyebelin gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Kebetulan gue Leo by the way. Nah, sekarang pertanyaannya, apa iya dengan segala kepraktisan yang ditawarin, itu bakal ngejamin kita bakal dapet pasangan? Dan kalaupun dapet, bakal oke nggak sih? Well, mungkin buat lo yang lagi rebahan sekarang gitu ya, yang lagi gabut, yang mungkin lo masih jadi job seeker juga, mungkin lo quarter life crisis gitu ya. Mungkin lo ngerasa cari pasangan online itu adalah gampang-gampang susah. Dan kalau kayak gitu, di mana sih sebenarnya letak kesalahannya? Kok lo jomblo terus gitu? Kenapa orang lain bisa dapat pasangan dengan mudah misalnya? Kok lu susah dapat pasangan padahal udah pakai dating apps yang notabene katanya sih bikin ya outcome lu makin tinggi gitu untuk dapat pasangan. Gue coba bantu jelasin sih. Segala sesuatu pasti ada plus minusnya, sama halnya dengan cari pasangan online. Kalau lo inget yang gue bilang di awal, dating apps itu bikin exposure kita lebih luas. Nah, masalahnya adalah semakin banyak pilihan. Ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang NTJ, ada yang Leo, ada yang Gemini, ada yang Sagittarius. Gitu kan? Nah, biasanya orang bakal semakin bingung sih buat milih. Banyaknya pilihan cenderung akan bikin ya banyak orang buat mikir sih bahwa ini yang terbaik bukan ya gitu. Jadi bakal cenderung bertanya-tanya, ini yang gue pilih yang terbaik bukan? Ada yang lebih cakep gak ya? Ada yang lebih oke gak ya gitu? Daripada orang yang udah match sama lo mungkin. Jadi meskipun lo udah match, bisa aja ada hal yang bikin lo ngerasa kurang serk dari doi gitu ya. Jadi lo bisa nge-skip orang itu. Padahal mungkin orang itu adalah best option. Dan ini menarik sih, karena yang namanya manusia ya pasti punya kebebasan kan buat memilih gitu. Jadi sebenarnya hak lo gitu, hak kita semua untuk milih. Tapi masalahnya, emang ada gitu yang namanya perfect fit. Emang akan selalu ada yang lebih baik. Emang ada yang 100% cocok sama kita. Bisa jadi semua orang ada kekurangan, ada kelebihannya. Dan ketika kita skip gitu ya, skip terus gitu kan, ya bisa jadi kita bakal kehilangan opportunity sih. Dan ini sebenarnya nggak cuma dalam mencari pasangan ya, tapi juga dalam hal lain bisa juga. Kalau opportunity yang selama ini ada nggak lu ambil, mungkin nanti bisa jadi nggak bakal dateng gitu opportunity yang kedua atau yang ketiga. Dan dalam beberapa penelitian pernah dibahas sebenarnya, dan mungkin lu juga udah pernah baca gitu. Dan ini juga alasan kenapa muncul gaya hidup minimalis. Ini udah pernah gue bahas dulu
bahwa banyak pilihan itu justru bikin orang malah makin ngerasa anxious, cemas, ngerasa lebih kesepian, dan jadi susah juga buat ngambil keputusan. Kadang tuh ya memang lebih sedikit pilihan lebih bagus. Ya kayak sekarang aja, jumlah karir sekarang itu ratusan kali lipat lebih banyak daripada zaman dulu. Zaman dulu mungkin ya orang tua kita paling jadi apa sih? Jadi PNS, jadi dokter, jadi pengacara gitu kan. Mungkin mimpi juga paling jadi astronot gitu. Sekarang tuh lu tanya mimpi anak kecil, ya ada yang jadi YouTuber lah, ada yang jadi pengen bikin startup edukasi lah, pengen bikin apalah gitu kan. Nah, ini juga yang bikin sekarang ya banyak orang yang quarter life crisis dan sebagainya karena kebanyakan pilihan cuy. Dan masalah di zaman modern ini adalah ya memang kebanyakan abundance gitu, bukan scarcity. Dulu mungkin kita bermasalah dengan kekurangan makanan gitu kan, kekurangan informasi. Sekarang kita bermasalah dengan kebanyakan flexing lah, kebanyakan makan lah, jadi menggemuk gitu kan. Gue juga kebetulan menggemuk nih ketika pandemi gitu. Dan banyak juga kebanyakan lainnya. Nah jadi yang namanya kebanyakan gak selalu bagus ya gitu. Nah alasan kedua sebenarnya kenapa online dating ini bisa ngasih dampak negatif adalah bisa jadi kita takut ngasih judgement yang salah ke orang yang udah match sama kita. Mungkin lu udah nonton lah Anna Delvey gitu ya, Inventing Anna, atau di Tinder Swindler. Atau mungkin lu pernah ngeliat gitu ya Tinder Swindlernya Indonesia gitu. Gue juga sempet ngakak sih ketika gue lihat gitu ya. Yang sampai kabur-kaburan gitu kan. Katanya sih nipu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sekarang tuh banyak lah di Netflix film-film tentang yang kayak gini. Dan dari film ini, dan ya yang lagi ngetrend sekarang ya, banyak banget sih. Bukan hanya di Netflix tapi juga di Apple TV, di Hotstar juga banyak. Banyak film-film yang nge-spill nih tentang orang-orang yang menipu gitu kan. Termasuk di Twitter. Nah, dengan kayak gini, orang itu jadi punya kebebasan gitu sih untuk ngebangun persona sesuai dengan yang mereka pengen di dunia online dating. Supaya bisa apa? Supaya bisa dapat banyak match. Meskipun nggak semua orang yang pakai dating apps itu malsuin identitas mereka, ada juga kok yang sebenarnya real. Tapi ini mungkin bikin beberapa orang jadi takut gitu sih ya. Bikin jadi cemas juga sih. Ini orang aslinya beneran kayak gini nggak sih? Kalau gue ditipu gimana ya? Namanya Alia bang. Gue kenal dia dari dating app tahun yang lalu. Waktu itu dia minta pulsa bang ke 100.000. Pas gue telepon dia pertama kali, ternyata dia cowok. Atau mungkin lu sendiri gitu yang merasa nipu orang. Lu sendiri yang ngerasa takut gitu. Mungkin nanti ketika ya lu bakal ketemu sama orang itu pada akhirnya. Mungkin ini buat para gamer sudah umum lah ya gitu. Kalau main Mobile Legends ngaku-ngaku cewek minta pulsa gitu, tiba-tiba cowok gitu kan. Itu kayak umum banget lah yang kayak gitu. Dari dulu sih ya, dari zaman Ayo Dance gitu, gue main Point Blank juga pas gue lagi SMP gitu kan. Udah zaman kayak gitu, dan sampai sekarang masih ada sih. Tapi sampai sekarang itu ya sebenarnya karena online dating itu makin diperhitungkan, jadi makin banyak juga penipuan yang serius gitu. Bahkan sampai bisa yang ngerugiin sampai ke finansial ya. Mungkin kalau beliin pulsa sih nggak rugi-rugi amat, tapi kayak kalau lu udah invest hati lu gitu ya, invest pikiran lu, invest tenaga lu, bahkan duit, wah itu jadi kayak bisa ngerugiin gitu kan. Yang ketiga, nah ini sebenarnya berlaku di semua hal sih ya sebenarnya. Yang didigitalisasi, sebenarnya ikatan emosional yang kuat itu memang mungkin lebih sulit dibangun di online dating gitu. Apalagi buat kita yang berharap untuk berhubungan jangka panjang gitu ya. Adanya ikatan emosional yang kuat sebenarnya adalah salah satu kunci gitu kesuksesan sebuah hubungan. Sayangnya ini nggak serta-merta gampang buat didapat ketika kita dating secara online. Ikatan emosional ini juga bisa didapat ketika lo ngelakuin aktivitas secara langsung sama seseorang. Gimana pun juga ya kehadiran fisik itu ya belum bisa digantikan lah ya sekarang. Nggak tahu nanti kalau zaman metaverse gitu kan, tapi at least sekarang bisa jadi belum bisa digantikan oleh kehadiran virtual. Karena susahnya inilah terkadang justru bikin orang malah ngerasa lonely gitu. Dan sekarang juga kayak gitu nggak sih ya? Karena kita WFH dan lain sebagainya, jadi kerasa aduh bosen gitu kan dan lain sebagainya. Gue juga ngerasa kayak gitu jujur. Meskipun gue sekarang juga tinggal bareng istri, tapi kayak aduh kalau nggak ketemu temen tuh rasanya gimana gitu ya. Nah terus tadi kan gue udah ngomongin negatif-negatifnya gitu ya. Meskipun banyak positifnya sebenarnya. Buat lo yang udah nemuin pasangan, lo bisa cerita lah ya tentang positif-positifnya gitu. Tapi terus kalau misalnya kita mau prevent gitu, mau mencegah untuk hal yang negatif tadi, atau kita udah mengalami hal negatif gitu, gimana sih cara kita buat menanggulangi itu? Atau gimana sih sebenarnya solusinya untuk bisa main online dating, tapi lu bisa dapet benefit yang sebanyak-banyaknya? Nah kalau yang pertama sih menurut gue simple ya, sama kayak kurikulum 1%. Ya lu harus punya self-knowledge. Alias lu, kalau menurut gue, lu mesti tahu gitu. Tipe hubungan apa sih yang lu mau? Love language apa sih lu? Nah ini kan banyak ya, anak-anak Jaksel gitu kan. Anak-anak Gen Z ngomongin soal love language lu apa nih? Nah lu bisa tes tuh di 1% juga ada soal tes love language. Lu cari aja di Google juga ada. Tapi gue bakal kasih linknya di deskripsi. Ini sebenarnya bisa lu cek sih, tes love language lu apa.
attachment style lu apa gitu ya. Lu tuh kelemahannya apa, karena sebenarnya menarik gitu kalau kita ngomongin soal pengenalan kita terhadap diri kita. Dan ini gue cerita sedikit ya, gue sebenarnya adalah orang yang punya attachment style avoidance. Jadi attachment style itu ada macam-macam ya, dan gue tuh kebetulan punya avoidance, dan gue nggak pernah sadar attachment style ini sampai akhirnya waktu itu gue pertama kali ke psikolog. Dan jujur setelah itu bisa dibilang hidup gue lumayan berubah sih setelah ke psikolog ya. That's why itu juga yang sebenarnya bikin gue waktu itu resign dari company lama gue dan bikin 1% sih gitu sejak ke psikolog itu. Jadi kayak ini tuh menurut gue lumayan penting sih untuk lu tahu tentang diri lu sendiri. Mumpung sekarang udah banyak nih tes online-nya, ya meskipun nggak valid semua ya, bahkan 1% juga mungkin bisa diperdebatkan gitu validitasnya. Tapi kayak at least lu bisa punya acuan sih dari tes online yang udah lu laksanain gitu ya. Jadi kayak lu perlu tahu, bukan cuma tahu attachment style love language, tapi juga lu mesti tahu karakteristik pasangan yang lu mau kayak gimana, terus juga bibit bebet bobot yang lu mau kayak gimana. Akan lebih mudah sih kalau misalnya lu udah mendefinisikan. Mungkin nanti nggak bakal dapet yang perfect, bisa jadi nggak 100%, tapi at least lu bisa tahu lah lu tuh maunya yang kayak gimana, dan lu mau settle down sama orang yang at least kayak gimana. Jadi minimal sama maksimalnya lebih baik didefinisikan sih. Nah siapa tahu kan lu jomblo ternyata standar lu ketinggian, atau standar lu kerendahan misalnya gitu. Terus ternyata nggak puas jomblo lagi, bisa aja kan kayak gitu. Jadi kayak silakan, gue juga dulu pernah bikin video tentang ini, lu bisa tonton. Tadi juga ada tes gratis gitu ya tentang tadi attachment style dan love language. Dan itu gratis ya. Hitung-hitung aja sebagai usaha untuk mengenali diri lo lebih dalam. Jadi buat lo yang jomblo, terus solusinya apa lagi dong? Well, banyak ya. Yang jelas menurut gua yang utama tadi self knowledge itu sih. Dan ini ditulis dengan jelas ya di kurikulum Life School 1%. Ada tuh sectionnya tentang relationship, ada ya tentang gimana cara lu connect sama orang, dan yang paling penting sebenarnya untuk lu connect sama orang kalau menurut gua pribadi ya, dan menurut berbagai macam teori yang gua baca, adalah lu settle dengan diri lu sendiri dulu, dan lu tahu apa yang lu mau, lu punya tujuan, itu bakal lebih enak sih sebenarnya. Jadi nanti nge-aligninnya, apa ya bahasa Indonesianya, menggabungkan tujuannya itu lebih gampang. Dan jadi nanti cocoknya juga lebih enak. Dan enak juga kan kalau lu udah punya prinsip. Kayak, oh gue pengennya ke sini. Nanti ketika lu ketemu orang, oh dia pengennya ke sana, lu bisa kompromi nggak? Kalau bisa ya udah lanjut. Kalau nggak, nah berarti mungkin nggak cocok nih. Gitu. Gimana komprominya? Kayak gitu ya. Oke, mungkin segitu aja sih cerita gue ya soal online dating. Dan dari tadi gue sebenarnya cukup banyak bahas negatifnya. Tapi, well, ingat ini tuh kebanyakan bahas negatifnya doang gitu ya. Dan tadi solusinya. Tapi ya gak selalu negatif juga, bisa jadi hal positif juga. Jadi silakan explore aja berbagai macam cara yang bisa lo lakuin ya supaya lo gak jomblo gitu kan. Karena ya secara psikologi perkembangan, umur 20-40 kalau menurut teori Erik Erikson adalah lu butuh intimacy cuy. Nah jadi kalau misalnya sekarang lu nggak menemukan intimacy, ya memang harus dicari. Nah masalahnya adalah sekarang lu ada masalah nggak dengan diri lu sendiri. Nah jangan sampai memang kalau kata Erik Erikson ya, di teori psikologi perkembangan tuh sebelum intimacy itu ada identity, ada juga otonomi, ada juga, wah banyak lah, gue lupa juga tuh. Dari kecil sampai dewasa, kalau misalnya lu mengalami masalah tuh di fase-fase sebelumnya, bisa jadi lu mesti dalam tanda kutip healing gitu ya. Ini bukan healing ke Bali ya healingnya tergantung masalah lu gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi silakan lu pokoknya aware aja sama dulu sendiri, kalau ada masalah lu bisa akses 1%.net sih. Banyak solusinya lah, mulai dari webinar, konsultasi, cek aja lah ya. Gue udah sering promo juga sih di video sebelumnya. Cek juga playlist kita. Akhir kata gue Evan dari 1%. Well, jangan lupa buat subscribe, nyalain notifikasi, dan tonton terus video 1%. Dan kalau misalnya lo ngerasa ada masalah ya silakan pergi ke 1%.net untuk nyari resource yang bisa lo perlukan supaya lo bisa menyelesaikan masalah lo. Oke, gue Evan dan see you on the next video.